Halo, selamat malam kalian semua super loveku. Di kali ini, aku akan membawakan sesuatu yang spesial. Dalam satu video, bisa 2 judul ya. Jadi, tentang orang ketiga. Untuk video pertama, aku akan membawakan tentang aku, kamu, dan dia. Dan di sini posisinya mungkin kalian jadi orang ketiganya. Gitu ya. Kita akan cek energi dia sekarang. Kita akan cek untuk energinya apakah dia dengan kamu sebagai orang ketiga itu saling mencintai. Kita akan cek apakah dia ke kamu sebagai orang ketiga saling mencintai. Kita akan lihat ya. Apapun hasilnya harus diterima dengan baik. Kemudian kartu yang sebelah kanan. Apakah dia dengan istrinya atau suaminya atau pasangan resminya saling mencintai? Oke. Di sini kita udah lihat perbandingannya ya. Kalau sebelah kiri ada kartu The Fool, saat kartu kanan di sini ada sesuatu yang mungkin mencintai juga, sama-sama mencintai, tapi lebih seperti kayak berbenefit. Kalau kamu adalah cinta yang benar-benar fresh. Kita mulai dari kamu dulu. Dia ke kamu bagaimana? Sebelah kiri kartunya dia, sebelah kanan kartu kamu. Awal pertemuan kalian ya, mungkin saja kalian ini di sini kondisinya satu jenuh, satunya untuk dianya di sini mungkin tidak bahagia atau pernikahannya dengan yang kanan hancur gitu ya. Dan kamu di sini mungkin sudah ada happy family. Dia masuk ke kehidupan kamu spontan seperti itu. Orang yang di kiri atau pasangan kamu di sini itu lebih seperti orang yang ingin punya rencana. Ya, rencana untuk bersama, rencana untuk masa depan kalian, dan di sini kalian menyambut dengan baik. Karena dia udah pernah mengalami namanya nggak enak gitu ya, nggak enak. The World. Dia merasa kayak udah positif, udah feel complete, sudah mau meninggalkan yang lalu-lalu. Tapi di sini kamu masih ragu. Beneran nggak sih ini orang? Kita bisa bersama nggak sih? Pikiran kalian selalu seperti itu. Ya, pikiran kalian selalu seperti itu. Bisa nggak sih kita bersama? Atau bahkan kamu juga sudah punya pasangan, tapi kayak masih ragu gitu loh akan ketulusan atau cintanya dia. Karena cinta dengan kalian itu sifatnya spontan, belum ada rencana gitu, just kayak mengalir gitu aja. Orang ini sudah memiliki tekad sebetulnya, dia sudah memiliki tekad dengan kamu. Dan di sini ada Three of Wands. Artinya
Kamu sudah tahu dia bertekad sama kamu, dan di sini kamu bergegas untuk mempersiapkan diri menuju dia, gitu, ya kan? Dia ada ide, kamu pengen segera ada aksi. Namanya ide itu kan namanya perencanaan dulu. Tapi kalau kamu sepertinya lebih nggak sabaran gitu loh. Kamu bilang ya udah, kalau mau ayo. Di sini dia masih banyak pertimbangannya. Ya seperti mikir kayak gini, aku takut dosa, aku salah, aku ini, aku itu. Kamu di sini berharap, sangat berharap dengan dia. Tapi kalau dia bilang entar dulu, caranya itu nggak kayak gini, harus ada pertimbangan-pertimbangan karena aku sudah terikat dari pernikahan resmi. Kalau kamu sepertinya lebih los, lebih nggak peduli, tapi kalau dia nih kayak ada beban gitu loh. Ada kartu Six of Wands, dan juga di sini sebentar ya. Ada kartu, wah, kalian 6 and 6 ketemu. Di sini ada seperti nanti pertemuan. Dia sudah membuat keputusan ya. Pada akhirnya orang ini akan membuat satu keputusan. Keputusannya apa? Ya untuk segera meminang kamu mungkin. Mau jalan ke arah serius, mau ke arah yang lebih baik gitu ya dengan kamu. Ada kartu 5 cups, dan juga ada kartu Page of Cups. Di sini masalahnya adalah orang ini itu banyak loss, banyak kehilangan, banyak kesedihan. Dan kamu di sini memang adalah orang yang memperhatikan secara detail. Jadi pada akhirnya ya kalau aku bilang kalian cocok, saling mengisi satu sama lain. Dia sebenarnya juga ada sedih sih, kenapa dia mesti menjalani ini gitu loh. Kartunya happy untuk kalian ya. Jadi gak usah pada penasaran apakah aku bisa bersama dengan pasanganku. Jawabannya ini sudah kelihatan, ada potensi ke sana. Di sini ada orang yang mungkin dari sisi dia sama-sama kayak apa ya, dia ini kayak susah untuk melupakan masa lalu gitu loh. Mungkin dia tidak segampang itu melupakan mantannya ya. Tapi di sini kamu hadir untuk memberikan namanya semangat baru. Jadi kita lihat di sini bahwa kalian kemungkinan ada chance bersama. Ada energi dari water sign, ada Virgo, ada energi banyak dari ya rata-rata itu sih wands ya, dari api, elemen api. Nanti kita lihat deh zodiaknya di akhir. Kemudian kita beralih ke dia dengan pasangannya. Sebelum kita masuk ke pasangannya, kita ambil kartu untuk pesan kalian. Your wish is granted. Permintaan kamu terkabulkan. Ya mungkin dia adalah jodoh kamu.
Oke. Jadi gini, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi dia dengan pasangannya, harus diketahui bahwa aku di sini tuh non judgmental. Aku orangnya adalah netral gitu ya. Aku tidak mau memberikan harapan palsu. Jadi ada beberapa orang yang memang jodohnya adalah dengan suami orang, bukan karena dia menempatkan diri jadi pelakor, enggak, tapi sudah ada garis. Jadi paradigma kalian itu pelakor mungkin pikirannya karena penggoda, cewek-cewek LC, cewek-cewek liar, janda malam gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Nggak pernah memprediksi bahwa dia bakalan mau jadi. Tapi namanya cinta itu tumbuh, just it gitu. Kalian ketemu, kalian ngomong, suka, dia juga suka, nyambung, ya terjadilah gitu loh. Cuman gimana caranya kita menahan diri kan gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang nih contohnya ya, menikah tapi nggak diurus. Ini juga jadi salah satu faktor. Jadi jangan pernah menyalahkan kalau orang itu cari yang baru. Nah, itu dari sisi yang aku baca ya. Salah satu psikolog juga pernah ngomong seperti itu. Kadang-kadang sama aja kalau kita manusia di sini, memang nggak boleh. Namanya kita sudah terikat janji suci dan lain-lain. Tapi, apakah kita sudah mengurus pasangan kita dengan baik? Kalau misalnya kita sudah mengurus pasangan kita dengan baik, ya walaupun secapek-capeknya, kan memang ada kewajiban, ada ini ya. Kalau untuk pria biasa mencari nafkah, istri biasa ngurus di rumah. Ya itu udah jadi pilihan gitu loh. Jadi bilang aku nggak punya waktu dan aku nggak punya waktu ini, aku nggak punya waktu ini itu, ya jangan salahkan gitu. Jadi kita sama-sama harus introspeksi diri sih. Gimana kita bisa menghandle. Aku pun juga begitu dengan suamiku. Ya aku handle. Kalau ada yang dia bohong pasti ketahuan sama aku. Cuman abis itu balik lagi ya sudah. Kayak gitu kan. Orang kan juga mesti ada sabarnya gitu loh. Jadi aku mengerti perasaan kalian gitu ya. Untuk para istri juga atau para suami, jangan pernah ke-trigger, oh ya dia hubungan orang ketiga, kecuali kalian baik-baik aja, kalian punya uang banyak, kalian cukupin, kalian perhatiin, terus kalian memberikan semuanya. Kalau dia masih selingkuh berarti itu kurang ajar, itu aja. Tapi kalau masih ada kekurangan, introspeksi diri sendiri masing-masing dulu. Kenapa ada kehadiran orang ketiga, atau bahkan kamu juga merasakan kayak udah garing gitu. Itu kan biasa. Makanya kalau pacaran tuh lebih hot. Kalau udah bersama, bosan tuh muncul kapanpun. Gitu. Ya. Oke. Sekarang di sini aku akan buka untuk sorry ada background ya. Anakku soalnya habis di luar. Suka nangis. Kita buka pasangan dia ke pasangannya, sorry. Karena ada pernikahan tradisional. Di sini banyak ketidakjujuran ya. Banyak ketidakjujuran. Yang kiri adalah pasangan kamu, yang kamu pikirkan, yang kanan dengan pasangannya. Di sini atau bisa vice versa. Ada ketidakjujuran di satu ikatan ini. Kemudian kita lihat ada Sun, ada Hermit. Nah, ini bisa jadi gini, ada pikiran kekanak-kanakan ya. Menikah dalam usia muda. Menikah karena sesuatu yang
kayaknya udah mendesak gitu, udah waktunya nikah nih gitu. Tapi masalah cocok nggak cocok itu ketahuannya setelah menikah. Jadi kayak ada, wah udah telat umur nih, udah harus nikah ya. Ada perasaan gitu di sini, ada perasaan penyesalan di sini. Ada yang tadinya dia porak-poranda, kayak merasa diselamatkan, kemudian aku lihatnya lebih seperti orang ini ya banyak menahan. Pasangan kamu yang kamu pikirkan di sini itu banyak menahan kayak emosi, mengontrol kesabaran. Sementara di sini itu lebih mengontrol, pasangannya lebih ngontrol, lebih kayak apa ya? Salah satu dari mereka tuh kayaknya punya masa-masa dihianatin atau punya masa-masa suram deh. Terus terselamatkan karena pernikahan atau bertemu dengan orang yang kamu pikirkan atau yang berhubungan dengan kamu. Karena di sini sudah ada betrayal di awal, berarti ada something. Entah dia tadinya punya pasangan, ketemu dengan ini yang ngajak serius, bisa jadi gitu. Karena dari awal kartunya aja udah Seven of Swords. Ini terjadi begitu cepat aja, gitu loh. Jadi setelah dia terikat, baru tahu, oh begini. Itulah mengapa. Banyak moon juga ya, moon dan moon. Cuman bedanya dia udah di step 4. Step setelah menikah. Itu kalau kamu di sini kan masih awal-awal. Perasaan dia itu seperti kayak nggak nyatu gitu loh dengan pasangannya ya. Dia merefleksikan yang satunya ini lebih dominan dan merefleksikan bahwa pernikahan itu harus dijaga. Sementara yang satunya ingin ada perubahan. Ada action keluar. Dan nggak tahu ini mau dibawa sampai kapan gitu. Perasaannya kayak dari awal aja udah begini. Queen of Swords. Pasangannya itu lebih sibuk ya, lebih kayak mementingkan urusan pribadi mungkin, lebih mengontrol, lebih berkuasa. Di sini dia kayak kurang power. Bisa jadi pasangannya ini lebih berpunya keluarganya atau lebih the have. Kalau dia lebih seperti kayak ya biasa-biasa aja gitu loh. Makanya ini kayak ada terkunci di sini. Ada emosi yang nggak dapet. Di sini ada Ten of Wands, ada Three of Wands. Orang yang kamu pikirkan ini hanya melaksanakan tanggung jawab, dan ini berat banget buat dia. Sementara yang satunya di sini seperti I don't care. Aku bisa senang-senang keluar because I have. Aku punya. Ini maaf ya, kalau kalian para pasangan yang resmi atau gimana, mendingan jangan ditonton karena kartunya ini menunjukkan seperti itu. Jadi bukan aku yang ngarang-ngarang. Gitu loh, energinya nggak dapet. Entah siapa yang aku bacain ini. Jadi jangan nanti di komenku ada ngomel-ngomel. Ini padahal request dari kalian ya. Nanti ada sesi lain. Habis ini kita akan buat sesi karena orang ketiga. Di sini ada Two of Wands dan ada The Death. Sebenarnya gimana ya?
Aku melihatnya malah hubungan ini tuh udah sendiri-sendiri dan udah masing-masing. Kartunya aja udah berhadap-hadapan gitu. Energinya dia sudah punya keputusan untuk masa depannya sendiri, dan satunya ini ingin ada satu perubahan atau transformasi. Jadi sebenarnya energinya udah lepas, mereka udah nggak ada bersatu, tapi karena satu ikatan atau ada satu kepentingan mereka bersama. Intinya begitu ya. Atau karena sudah punya anak, ada kepentingan itu intinya. Bukan yang cinta atau gimana. Knight of Swords. Tuh. Intinya kayak mereka saling serang tapi dalam posisi perang dingin. Jadi kayak diam-diaman, tapi terserah lu ingin apa, ya gue akan apa namanya, menghalau lu keluar. Lu nggak boleh lepas dari pernikahan ini. Jadi masih ada defense atau pertahanan dari pasangannya untuk dia tidak pergi. Dan kita lihat apakah akan bisa. Akan bisa keluar. Tapi nanti menunggu ya. Aku lihatnya di sini kemungkinan ada yang bisa keluar dari hubungan seperti ini. Dia bisa keluar. Ini kan akhirnya udah ada sama kamu. Jadi ada beberapa di sini yang memang berjodoh. Kita lihat. Spring, musim panas. You desire fully manifest as the flower begin to bloom. Jadi ya memang sudah ada manifestasi, sudah ada keinginan dari dia ya, dari pasangan kamu di sini untuk memanifestasi sesuatu yang nantinya akan baik untuk dia di masa depan. Ingin adanya awal baru. Kapankah itu terjadi? Ya kalian di sini juga harus sabar dong. Ya kan? Kalau nggak sabar ya mana bisa. Seperti ini. Jadi kita akan buka ya di sini. Keputusannya final. Pada akhirnya perasaan dia ke kamu dan perasaan dia ke pasangan resminya menangnya di kamu. Oke. Tapi di sini apapun yang misalnya kalian yang menonton adalah pasangan resmi, tolong please jangan pernah menjudging bacaanku. Kenapa Kak Mela lebih membelain orang ketiga? Ya karena kartunya bicaranya begitu. Ini kartunya aja udah begini gitu loh. Jadi jangan salahin aku gitu loh. Aku juga shuffling, bukan milih. Untuk pertanyaan bonus di sini, apakah dia pasangan yang kamu pikirkan menghadirkan wanita lain atau pria lain selain kamu dan pasangannya? Kita akan cek apakah di sini orang yang kamu pikirkan menghadirkan kembali orang lain antara kamu dan pasangan resminya. The Star. Kemudian itu cuman pikiran kamu sih. King of Pentacles, enggak. Jadi kalau King of Pentacles, kalau di kartu tarot lebih dominan ke tidak, karena ini adalah sesuatu yang lama gitu ya, long lasting. Jadi apakah dia menghadirkan lebih ke enggak? Karena ini cuman kayak baru apa ya namanya, kalau orang
menghadirkan kembali, ini aja belum selesai. Jadi jawabannya lebih ke tidak ya. Tidak ada potensi. Kalau misalnya dia menghadirkan orang ketiga di sini, dia memilih yang benar-benar menguntungkan banget buat dia. Jadi potensinya itu kecil. Kalau dia nyari-nyari sembarangan atau membuat dia makin repot, membuat dia makin nggak karuan. Jadi jawabannya tidak. Oke. Sekarang kita akan ambil di sini. Aku akan taruh kira-kira siapakah yang nama-namanya bermunculan. Oke. Kita akan ambil zodiaknya, ada Scorpio, kemudian ada Libra, ada Aries, ada Cancer, ada Pisces ya. Yang beruntung di sini untuk bisa bersama adalah dengan zodiak-zodiak ini. Ada namanya W, V, T, A, B, I, G, F, H, S, Z, M, N, K, Y. Silakan, kalau misalnya nama dia nggak ada, bisa ambil dari zodiaknya. Tapi kalau misalnya zodiaknya ada, silakan ambil dari namanya. Gitu aja. Jadi kalian sama-sama adil. Atau kalau misalnya ada dua-duanya, itu bagus. Gitu. Sekarang pesan untuk kamu yang terakhir. Love life ya. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better ya. Jadi ini adalah garis takdir ya dari semesta. Kita tidak pernah tahu posisi kita itu jadi orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Tapi kalau memang sudah jodoh ya berjodoh. Karena di sini ada sesuatu perubahan, apapun kondisinya, ada satu perubahan baik untuk yang menjalani. Dan masing-masing semuanya akan mendapatkan perjalanan cinta yang baik gitu. Itu aja. So ini adalah bacaan untuk perasaan aku vs kamu vs dia. Dan habis ini aku akan membuatkan video karena orang ketiga. See you and I see you. Bye bye.